Di dunia kekacauan, aura kekacauan yang tak berujung melonjak, dan leluhur suci sungai darah muncul di sini, dan tiba-tiba melonjak gila. Seluruh dunia kekacauan bergetar hebat. Sesosok melintas di saat berikutnya. Qin Chen tiba-tiba muncul di sini. Selain Qin Chen, Hong Huang Zulong juga muncul. "Bos," ucap Xiaolong bergegas, menghadap Qin Chen, dan kemudian menatap Hong Huang Zulong, matanya menunjukkan rasa hormat. "Xiaolong, bagaimana kabar Waner?" ucap Qin Chen bertanya. "Bos, dia baik-baik saja, dia hanya ingin pergi dari sini," kata Xiaolong dengan hormat. "Bocah bau, tempat apa ini? Biarkan leluhur ini pergi, dan Hong Huang Zulong, kamu sangat bermartabat, dan kamu harus mengikuti bocah ras manusia, ini terlalu memalukan bagi makhluk kekacauan," ucap leluhur sungai darah meraung. Dia seperti raksasa berdarah yang membuka dunia. Aturan darah yang tak berujung berevolusi di tangannya dan berubah menjadi kapak raksasa, dan dia ingin pergi dari sini. "Jangan repot-repot, di duniaku, kamu tidak akan bisa keluar," ucap Qin Chen dengan mendengus dingin. "Duniamu," ucap leluhur suci sungai darah mencibir, apa duniamu? Itu hanya dunia kecil. Lihatlah bagaimana leluhur ini menghancurkan dunia kecilmu. Dunia kecil ini tidak layak untuk menjebakku," ucap leluhur suci sungai darah dengan panik mendesak kekuatan darahnya sendiri untuk membombardir kemana-mana. Mata Qin Chen acuh tak acuh, menatap leluhur suci sungai darah dengan dingin. Kekuatan kekacauan melonjak di tangannya. "Aku tidak peduli siapa kamu. Aku, Qin Chen, mulai hari ini dan seterusnya, akan menjadi tuanmu. Sebelum itu, aku ingin kamu memberitahuku apa yang terjadi padanya," ucap Qin Chen menunjuk kesangguhan Waner, matanya dingin. "Hahaha. Suara leluhur suci sungai meraung, dengan jijik, dan tertawa sembrono, suaranya terdengar di telinga, seperti guntur yang menggelegar, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat lucu. "Menjadi tuanmu, nak? Apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan membawa leluhur ini ke dunia kecilmu? Saya pikir kamu masih belum mengerti situasinya. Bahkan jika kamu menjebakku dan ingin menahanku, itu tidak mungkin. Hanya karena kamu adalah ras manusia kecil, bahkan jika aku membiarkanmu memurnikan, mengandalkan basis kultivasimu, aku khawatir kamu tidak dapat menyerapnya, hahaha," kata leluhur sungai darah tertawa terbahak-bahak. "Nak, aku beri kamu satu kesempatan terakhir, lepaskan aku, jika tidak, bahkan di dunia kecil ini, aku dapat dengan mudah membunuhmu," ucap leluhur sungai darah dengan suara dingin, berjalan dengan gila, dan darahnya membumbung tinggi ke langit, menutupi langit dan matahari. Hong Huang Zulong mengerutkan kening di samping. Memang, apa yang dikatakan Sue Heshengzu tidak berlebihan. Tidak masalah menjebak Sue Heshengzu dengan kultivasi Qin Chen. Namun, tidak mudah membuatnya tunduk dan menyempurnakannya. "Nak, biarkan aku pergi, tahukah kamu, sudah berapa lama aku hidup? Miliaran tahun tidak dapat dihitung. Apa yang kamu ketahui sebagai seorang bocah? Melepaskanmu hanya karena kamu dapat hidup selama miliaran tahun, mimpi," ucap Qin Chen mencibir. "Apakah dia tetap berada di dalam bintang gelap ini seperti anjing mati? Kamu ingin mati?" ucap leluhur suci sungai darah meraung, tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar. Tubuh agung itu tiba-tiba meledak ke langit, agung seperti angin dan awan, seperti tanah longsor dan lautan. Ketika kekuatan meledak, seluruh dunia kekacauan bergetar, disertai dengan suara melolong seperti iblis darah yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi leluhur suci sungai darah yang berdebar kencang, Qin Chen berdiri diam, tiba-tiba meledak dengan energi. Kacau yang tak ada habisnya. Dunia kekacauan adalah dunianya, di sini, dia adalah dewa dunia. Kekuatan jalan surga di dunia kekacauan yang luas tiba-tiba bertahan, seperti pilar langit, membentuk parit langit, menghalangi serangan leluhur sungai darah. Tidak peduli bagaimana leluhur suci sungai darah menyerang, dia tidak dapat melanggar aturan kacau ini, dan tidak peduli bagaimana dia bergegas menuju Qin Chen, jarak antara dia dan Qin Chen sepertinya tidak pernah ditarik, jadi dia hanya bisa melangkah di tempat. Leluhur sungai darah sangat marah dan meraung, "Aku tidak percaya, formasi sungai darah, buka." Teriak leluhur suci sungai darah tiba-tiba bergerak. Dengan lambaian tangannya,
Sumber darah naik, dan pancaran darah berubah menjadi pilar cahaya yang mencapai langit, dengan cepat terbentuk, menutupi Qin Chen dari berbagai arah. Formasi sungai darah yang dikeluarkan oleh leluhur sungai darah tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah formasi darah paling kuat di dunia, berlapis-lapis, seperti bepergian melalui ribuan dunia dan ruang tanpa akhir, tidak peduli seberapa kuat orang terkuat, mereka tidak mungkin untuk menyingkirkannya dengan mudah. Tapi Qin Chen tidak bergerak, membiarkan formasi berdarah menyerang. Dan ketika susunan warna darah pertama menyentuh Qin, asal-usul tubuh leluhur sungai darah tiba-tiba bergetar. Formasi darah yang deras, seperti gelembung sabun rapuh yang tak terhitung jumlahnya, membawa badai dahsyat yang menyapu segalanya, tetapi saat itu menyentuh Qin Chen, semuanya runtuh dalam sekejap. Keheranan tak berujung muncul dari wajah leluhur sungai darah. Apa? Hukum kontrol. Dunia kekacauan. Gumam leluhur sungai darah mengertakkan gigi dan berseru. Nak, bahkan jika ini adalah dunia kekacauan, kamu tidak bisa menekanku, apalagi memurnikanku. Ucap leluhur sungai darah meraung. Benarkah itu? Ucap Qin Chen menyeringai dingin di sudut mulutnya, dan api hijau yang mengepul tiba-tiba menyala di pupilnya. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tersenyum, tetapi senyumnya memberi orang rasa takut yang kuat, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Kekuatan leluhur suci sungai darah memang menembus langit, dan jika dia ingin memperbaikinya, dia takut dia tidak akan berhasil selama ratusan juta tahun. Bahkan kekuatannya cukup untuk menyebabkan masalah kecil bagi Qin Chen di dunia kekacauan ini. Namun, ini adalah dunia kacau Qin Chen. Semua langit, aturan, nafas kekacauan, dan nafas Hongmeng di sini adalah semua kekuatan yang dapat dikendalikan oleh Qin Chen sesuka hati. Cahaya api hijau terpantul di mata darah leluhur sungai darah, menyebabkan dia sedikit mengernyit, dan kemudian, penglihatannya benar-benar dibanjiri oleh cahaya api hijau. Api meledak, kekacauan dan cahaya hijau bersinar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia kekacauan, api kekacauan dinyalakan, dan bayangan teratai hijau yang luas bermekaran di dunia ini. Bayangan teratai hijau yang mengayun ini sangat besar, dengan akarnya mencapai langit, dan tumbuh di dunia yang kacau ini dengan aura yang tak ada habisnya. Chaos Qinglian, harta karun teratas yang lahir dalam kekacauan langit dan bumi, meskipun Chaos Qinglian dalam pikiran Qin Chen hanyalah bayangan, di dunia luar, itu mungkin seperti guntur ilahi yang berkuasa yang dapat mengejutkan leluhur sungai darah, tapi itu tidak bisa benar-benar memurnikannya. Tapi ini adalah dunia kekacauan dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, dunia teratas yang baru dibuka oleh Qin Chen. Teratai hijau kekacauan mekar, dan kekacauan tak berujung dan aroma roh suci memadat, dan seluruh dunia kekacauan telah mengalami perubahan yang bergemuruh, seolah-olah bersorak dan melompat kegirangan. Serangkaian api teratai hijau yang kacau menyebar keluar dari teratai hijau kekacauan. Ini adalah api asli di awal alam semesta. Selain itu, api teratai merah karma, api hitam memadamkan dunia, api teratai putih menyucikan dunia, ada juga api teratai emas, dan banyak api indah menyebar untuk pertama kalinya di dunia kekacauan ini, membentuk warna cahaya api yang menyilaukan. Dalam jeritan-jeritan, leluhur sungai darah terbungkus api yang mengepul, dan nafas berdarah melonjak. Dia berkedip kembali dengan panik, terbakar dengan api yang mengepul, mencoba untuk keluar dari dunia ini. Tetapi inilah dunia kekacauan. Bagaimana dia bisa menghindari kendali Qin Chen? Api teratai merah karma memenuhi leluhur suci sungai darah terlebih dahulu, membuat warna darah pada leluhur suci sungai darah lebih pekat. Api teratai merah karma ini dapat langsung membakar aura api karmanya dan langsung menuju ke asalnya. Qin Chen melangkah maju dan melambaikan tangannya. Kemudian, leluhur sungai darah yang juga terjerat oleh api teratai putih murni, leluhur sungai darah memiliki nafas darah yang mengerikan, kejam, ganas, dan beracun, tetapi di bawah api teratai putih murni ini, ada sedikit esensi. Rasa sakit seperti ini seperti menempatkan seseorang yang telah hidup dalam kegelapan sepanjang hidupnya di bawah terik matahari dan terkorosi oleh terik matahari. Rasa sakit semacam ini membuat sumber darah di sungai darah leluhur suci mengeluarkan suara mendesis, terbakar dengan panik. Leluhur suci sungai darah meraung kesakitan dan mencoba yang terbaik untuk menahan api teratai putih murni. Tetapi pada saat berikutnya,
Api teratai hitam pemadam dunia terus menyapu, dan teratai hitam pemadam dunia mekar di sungai darah leluhur suci. Teratai hitam ini mekar dengan kelopak teratai, sangat indah, seperti kegelapan abadi. Api teratai hitam yang memusnahkan dunia termasuk dalam nyala api atribut lain. Meskipun pengekangan leluhur sungai darah tidak sekuat dan menyeluruh seperti api teratai putih murni, kekuatan memusnahkan dunia yang terkandung di dalamnya telah memberikan rasa sakit lain bagi leluhur sungai darah. Cukup membuat leluhur suci sungai darah ini sengsara. Pada akhirnya, api pahala teratai emas bermekaran, dan api emas menyapu, menenggelamkan segalanya. Api pahala semacam itu tidak pernah melukai leluhur sungai darah, menyebabkan tubuh surgawi dan duniawinya mulai membungkuk, dan kekuatan tak berujung itu terus menyusut. Karena, semakin besar dia, semakin kuat erosi api yang akan dia tahan, dan semakin mengerikan rasa sakitnya. Melihat adegan ini, kulit kepala Hong Huang Zulong mati rasa dan gemetar di sekujur tubuhnya. Hong Huang Zulong hanya bisa bergidik. Bocah ras manusia ini sangat kejam. Tanpa sadar, dia telah mengendalikan kekuatan seperti itu, dan jika itu dia khawatir akan menderita karena metode ini oleh Qin Chen. Chaos King Lian, kamu benar-benar telah menaklukkan kekuatan dunia api. Dalam raungan hantu yang menangis, leluhur sungai darah meraung ke langit dan meraung marah. Kekuatannya dilepaskan dalam kekacauan, sangat terkonsentrasi, dan kekuatan mengerikan dari sungai darah, sangat kohesif dan konvergen, membuat dirinya kecil, membuatnya menakutkan. Kerusakan api padanya dapat diminimalkan dalam hal cakupan fisik. Namun, upaya puluhan napas pendek sebelumnya telah menyebabkan kerusakan pada leluhur sungai darah yang belum pernah diderita selama ratusan juta tahun. Katakan padaku, apa yang terjadi padanya? Ucap Qin Chen menunjuk kesangguhan Waner dalam kekacauan di kejauhan, dan berkata dengan dingin kepada leluhur sungai darah. Sangguhan Waner memasuki tempat ini hanya setelah pengalaman ini. Dengan pengelolaan leluhur suci sungai darah selama ratusan juta tahun, semua yang terjadi setelah Sangguhan Waner masuk, leluhur suci sungai darah pasti benar-benar mengetahui segalanya. Qin Chen menyiksa leluhur suci sungai darah untuk mendapatkan berita Sangguhan Waner darinya. Hahaha, tidak mudah untuk menanyakan sesuatu dari mulutku. Aku adalah makhluk kekacauan, bagaimana aku bisa menyerah di depanmu? Ucap leluhur sungai darah meraung ke langit. Meskipun Qin Chen hanya ingin mendengar berita itu, menurutnya itu adalah penghinaan baginya. Jika dia menuruti pertanyaan Qin Chen, itu sama saja dengan dia mengaku kalah di depan Qin Chen. Sue He Sengsu, mengapa harus repot-repot? Ucap Hong Huang Zulong melangkah maju saat ini dan berkata dengan gemuruh. Hahaha, Hong Huang Zulong, kamu juga makhluk kekacauan. Sayang sekali kamu menyerah pada bocah ras manusia ini. Aku tidak akan pernah menyerah pada bocah ras manusia sepertimu ini. Ucap leluhur suci sungai darah mengutuk dengan marah, di mata berwarna darah menjadi dingin, seperti sungai bintang yang bergoyang, tenggelam selamanya, dan kekuatan kehancuran mengambang dan tenggelam. Dia memelototi Qin Chen, kemarahan dan tirani di hatinya benar-benar tersulut, dan matanya meledak menjadi kebencian yang hebat sehingga dia ingin memotong Qin Chen berkeping-keping. Selama dia memiliki kesempatan, dia pasti akan menghancurkan anak ini di depannya. Qin Chen tidak peduli dengan kemarahan dan niat membunuh yang mekar di mata Sue He Sengsu. Ekspresi di matanya hanyalah ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Sangat bagus, kamu memiliki tulang punggung, makhluk kacau purba, dan itu benar-benar tidak mengecewakanku. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat mengubah kesengsaraan terjebak selama ratusan juta tahun. Di matamu, kamu mungkin makhluk kekacauan, tetapi di mata Ben Shao, kamu adalah anjing malang yang terjebak dalam kekacauan tanpa akhir ini. Ratusan juta tahun telah berlalu, kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Kamu terus melindungi identitas yang kamu miliki sejak kamu lahir. Ini menyedihkan. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, mencibir dan ada penghinaan dalam perkataannya. Leluhur sungai darah giginya gemetar, dan dia mengeluarkan raungan dingin yang menggertakkan giginya dengan kesal berkata, Nak, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa meyakinkanku. Aku dari sungai darah, aku tidak pernah menyerah pada siapapun, aku akan memberitahumu bahwa jika kamu menyinggungku,
itu akan menjadi cara yang paling menyakitkan untuk mati. Qin Chen perlahan menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, aku seharusnya tidak bisa menunggu hari itu, tetapi kamu harus segera mengetahui akhir dari pertempuran melawanku. Ini adalah hukuman seekor anjing karena melawan pemiliknya. Mendengar ini, kemarahan dan niat membunuh hampir menembus tubuh leluhur Sungai Darah. Dia meraung dan bergegas langsung ke Qin Chen. Ketika kekuatannya meledak dengan liar, tubuhnya berevolusi menjadi sumber yang substansial. Itu adalah lautan darah yang mendidih untuk menelan Qin Chen, dan ingin membuat Qin Chen berubah menjadi buih darah dalam rasa sakitnya yang luar biasa dan menjadi makanan bagi tubuhnya. Menghadapi tembakan marah leluhur Sungai Darah, mata Qin Chen tenang, dan tanpa emosi. Kali ini, pedang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah pedang karat misterius. Senjata ajaib yang telah digunakan Qin Chen dari benua Tianwu ini telah menutrisi dunia cakram giok, dan sekarang, akhirnya didesak oleh Qin Chen lagi. Teman lama, kamu pasti lapar setelah tidur begitu lama. Sudah waktunya untuk menambahkan beberapa makanan. Gumam Qin Chen dengan pelan, dan pada pedang karat misterius di tangannya, cahaya gelap dan dalam bersinar, dan membuat jantung berdebar, seolah kekuatan cahaya hitam yang bisa menelan segala sesuatu di dunia, mekar di pedang karat misterius. Dengan tangan kanannya, Qin Chen memegang pedang karat misterius, diarahkan ke lautan luas darah yang diubah oleh leluhur Sungai Darah, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Suara runtuhnya langit dan bumi, kekuatan kekacauan antara langit dan bumi, sepenuhnya dimobilisasi, dan kekuatan kekacauan yang mengepul berubah menjadi tirai langit, membuat lautan darah yang agung ini tidak dapat menembus setiap inci. Di tangan Qin Chen, aura gelap tak berujung pada pedang karat menyapu dengan liar, berubah menjadi kekuatan gelap yang cukup untuk menelan galaksi 10.000 alam, dan mengalir ke dalam darah yang mengerikan. Kekuatan melahap dingin yang menakutkan yang melonjak dari pedang karat misterius ini membuat Hong Huang Zulong juga berubah warna dengan takjub dan terlihat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata ajaib ini, tetapi di antara senjata ajaib ini, dia merasakan kekuatan mengerikan yang dapat melukainya. Aura pedang hitam yang mengepul, seperti lautan, tiba-tiba jatuh ke lautan darah Sue Hesengsu. Kemudian, pedang karat misterius itu bersinar, dan jiwa dingin di dalam pedang karat misterius itu sepertinya terbangun. Dalam benak Qin Chen, suara tawa cemburu terdengar, dan pada saat yang sama, ada ekstasi dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Pedang karat misterius menembus lautan berwarna darah, dan kekuatan menelan jiwa yang menakutkan berubah menjadi lubang hitam, yang dengan gila-gilaan menelan kekuatan jiwa di lautan darah yang diubah oleh leluhur suci Sungai Darah. Apa? Ucap Hong Huang Zulong terkejut, matanya tiba-tiba berubah warna. Karena, dia merasa bahwa senjata misterius di tangan Qin Chen sebenarnya melahap jiwa leluhur Sungai Darah. Meski kecepatan menelan sangat lambat, itu memang menelan. Sedikit demi sedikit, itu seperti tetesan air. Itu menyerap kekuatan jiwa leluhur suci Sungai Darah ke dalam tubuh pedang. Bagaimana itu bisa terjadi? Alasan mengapa leluhur Sungai Darah begitu bangga, sombong, dan tak kenal takut. Itu karena menurutnya, dengan basis kultivasi dan kekuatannya, bahkan jika hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa, Qin Chen tidak dapat memperbaikinya sama sekali, karena Qin Chen terlalu lemah dan kecil seperti semut. Bahkan jika semut itu bisa menjebak naga, tapi dia tidak bisa memakan naga itu, dan naga itu tak kenal takut. Tapi sekarang, pedang tajam yang aneh ini benar-benar dapat menelan jiwa asli leluhur Sungai Darah, yang mengejutkan leluhur Hong Huang dan hatinya bergetar. Pedang karat misterius yang dingin mekar dengan cahaya hitam pekat, membentuk badai seperti malam abadi, melonjak antara langit dan bumi. Leluhur suci Sungai Darah mengeluarkan raungan yang keras, lautan darah yang dia ubah menjadi perjuangan sengit, lautan darah melonjak dengan gila-gilaan, menggulung lautan badai, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen dan menyingkirkan kekuatan menelan dari pedang karat misterius. Tapi sia-sia, semua kekuatan dingin menyelimutinya, menyerap jiwa dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Ini menghancurkannya dari dalam.